Apa sih Bu perbedaan yang secara detail kelas internasional dan kelas reguler Bu? Ada 5 program studi yang membuka kelas internasional di IPB. Program studi ini sekurang-kurangnya kita minta akreditasinya minimal unggul. Bu Puji, kemarin saya sempat mendengar katanya Mm-mm. akan ada dibuka program Program studi studi. terbaru Betul. yang bernama Smart Agriculture. Nah, kalau si Smart Agriculture ini memang program studi internasional. Jadi nggak ada yang regulernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat IPB, kembali lagi di IPB Podcast bersama saya Zahra Zahira. Sobat IPB tahu nggak sih sejak tahun 2018 IPB University telah membuka kelas internasional dengan menghadirkan 5 program studi, yakni Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis, Ilmu Teknologi Pangan, Ilmu Teknologi Kelautan, Sekolah Bisnis, dan juga Teknologi Industri Pertanian. Namun katanya yang saya dengar pada tahun ini IPB University akan membuka satu program studi khusus, program studi internasional. Nah, Sobat IPB penasaran? Langsung saja di sebelah saya sudah ada Ibu Puji Mudiana, Direktur Pendidikan Internasional. Halo Bu Puji. Hai Zahra. Ibu gimana kabarnya, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat, luar biasa sekali. Bu Puji, sebelum kita akan berbincang-bincang, boleh Bu Puji sapa dulu Sobat IPB sekalian. Silakan, Halo Ibu. Sobat IPB, tetap sehat dan semangat. Tetap sehat dan semangat. Bu Puji, gimana kabarnya aktivitasnya selama ini, mungkin di tengah padatnya jadwal-jadwal? Alhamdulillah semuanya lancar. Yang penting cukup istirahat juga kan ya. Jadi 24 jam itu harus dimanfaatkan dengan baik untuk aktivitas, tapi juga tubuh kita harus dipenuhi haknya untuk istirahat Oke. dan makan yang cukup. Setuju sekali Bu. Yang Ya. terakhir paling setuju Bu. Dan makan yang Ya, cukup. cukup. Bu Puji, Baik. sebagai seorang Direktur Pendidikan Internasional, sebetulnya ini pertanyaan pertama yang sering sekali Zahra dapatkan Bu di Ya. lapangan. Ya. Apa sih Bu perbedaan yang secara detail kelas internasional dan kelas reguler Bu? Baik. Jadi gini, sejak tahun 2018 tadi Zahra sudah bilang ya, ada 5 program studi yang membuka kelas internasional di IPB. Program studi ini sekurang-kurangnya kita minta akreditasinya minimal unggul kalau dengan BAN-PT. Dan yang lebih kita dorong adalah dia sudah memiliki akreditasi internasional, ya. Lalu dengan modal tadi akreditasi unggul atau akreditasi internasional tadi, kita dorong program studi untuk membuka kelas internasional. Apa bedanya dengan kelas reguler? Kalau dari sisi kurikulum sama. Ya, kelas internasional dengan kelas reguler itu capaian pembelajaran dan sebagainya itu sama ya. Tapi bahasa pengantarnya 100% dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena kita juga ingin IPB ini dikenal juga saat ini kan peminat dari luar negeri itu cukup banyak di IPB, dan kita kendala bahasa ini salah satunya kita jembatani dengan membuka kelas internasional tadi ya. Lalu kita juga keistimewaan kelas internasional ini selain tadi berbahasa Inggris, jadi dari mulai tingkat 1, dari mulai program pendidikan kompetensi umum, kita merancang bahwa dalam memenuhi capaian pembelajarannya paling tidak 1 semester itu mereka mendapat paparan internasional dalam beragam bentuk. Jadi ada yang diikutkan misalnya exchange student, atau saat ini ada yang mengikuti magang di perusahaan-perusahaan internasional gitu ya. Atau bisa juga dia, nah ini mengapa kita mengundang juga WNA, itu juga salah satu bentuk paparan internasional yang kita berikan kesempatan kepada mahasiswa dari kelas internasional. Jadi kuncinya itu dia berbahasa Inggris dan secara dirancang gitu ya, by design itu memang ada kekhususan untuk mendapatkan paparan internasional. Gitu Zahra. Oke, Iya. kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Bisa menjawab pertanyaan saya? Sangat terjawab Oke, Ibu. siap. Oke Bu, kalau misalnya kita berbicara tadi sudah perbedaannya, pasti pengen dong Sobat IPB sekalian yang tertarik kelas internasional ini ingin tahu sebetulnya syarat apa sih Bu yang bisa dipenuhi untuk bisa join ke kelas internasional. Oke. Saat ini kelas internasional ini terbuka baik untuk WNI maupun WNA ya. Untuk WNI dan WNA dua-duanya mereka harus lulus dari tentunya SMA ya, SMA atau SMK yang sederajat. Nah khusus untuk WNA kita harus meyakinkan bahwa SMA-nya ini
memang di negara asalnya itu memang dipersiapkan untuk kuliah. Karena ada beberapa negara, contohnya Malaysia, jadi ternyata lulus SMA saja itu belum memenuhi kualifikasi untuk kuliah. Makanya mereka harus ikut kayak college dulu gitu. Nah ini juga sama, kita mensyaratkan itu. Jadi syaratnya untuk WNA itu ada ikutannya, ada persyaratan khusus gitu ya, bahwa memang pendidikan dasar dan menengahnya sudah mencukupi untuk berkuliah. Karena sistem pendidikan kan beda-beda seluruh negara ya. Kalau untuk WNI tentunya dia lulus SMA atau sederajat pada 3 tahun terakhir. Jadi untuk penerimaan tahun ini misalnya itu berarti lulus tahun 2021 paling lama, 2022 dan 2023 gitu. Lalu untuk persyaratan bahasa sendiri itu mereka harus menyerahkan skor bahasa Inggris TOEFL itu minimum minimum 500 skornya itu untuk yang paper based test ya. Untuk yang IBT-nya itu 60 minimal atau yang setara. Yang kita akui itu sekarang TOEFL, IELTS, itu yang 2 itu ya. Lalu kemudian mereka tentunya harus mendaftar. Nah itu proses pendaftarannya nanti semua bisa dilihat di admisi. Iya betul Bu. Nah kalau misalnya tadi Ibu sudah berbicara, ternyata WNA juga bisa loh. Iya. Nah tentunya berarti ada jalur masuk nih Bu ya. Jalur masuk WNI seperti apa, WNA seperti apa. Apakah ini Bu sebetulnya dibedakan Bu, sistem dan sistematika jalur masuknya Bu? Oke, satu yang harus saya tegaskan dulu, kelas internasional ini memang jalur masuk sendiri ya. Jadi menjadi jalur masuk. Nah untuk WNI dan WNA ini sistem pendaftarannya dan segala macamnya sama di laman admisi ya. Nanti sama-sama harus ikut tes gitu. Jadi IPB salah satu yang menentukan seorang anak eligible atau tidak untuk melanjutkan perkuliahan di IPB melalui jalur kelas internasional ini adalah dia lulus tes. Tes apa? Tes skolastik. Oke. Ya, itu ininya soalnya dia pakai higher order thinking skill, HOTS gitu. Yang katanya ada 25 soal. Nah itu 1 jam. 1 jam. Yang katanya seru banget. Seru. Dan soalnya itu dalam bahasa Inggris. Oke. Kalau yang kelas internasional ini. Gitu. Tapi soalnya memang sama ya Bu antara WNI dan WNA. Sama. Kalau untuk timeline, apakah si pelaksanaan tes tersebut sama Bu antara WNI dan WNA? Untuk yang ini kita makanya ada podcast hari ini Zahra mau ngasih tahu dibuka betul. Gelombang baru. Oke. Gelombang baru nih. Pendaftarannya 5 sampai 14 Juli. Nanti ada pra-ujian tanggal 15 Juli. Terus ada ujian online. Ini barengan 16 Juli. Pukul 13 sampai 14, 1 jam aja. Oke, berarti 1 jam aja. Pendaftaran sudah dibuka. Sudah mulai dibuka. Nanti tanggal 5 Juli ya Bu ya? Sudah dibuka. Sudah dibuka. Berarti ketika tayangan podcast ini muncul harusnya sudah dibuka. Oke, sampai gitu. 14 Juli. Sampai 14 Juli. Dan nanti insya Allah ada pra-ujian ya Bu ya, tanggal 15 Juli tadi. Iya. Nah ini mungkin clue sedikit untuk Sobat IPB, pra-ujian itu ternyata memudahkan siswa sangat. Bu. Jadi wajib ya Bu ya. Ini kan computer based test nih Zahra. Dan tidak dilakukan di sini kan, di rumah masing-masing kan? Iya toh? Iya betul Bu. Jadi pra-ujian ini yang membiasakan dulu nih untuk tahu kayak apa sih sistem tesnya ini bekerja. Betul. Jangan sampai nggak ikut. Kalau nggak ikut ya wassalam, susah nanti di hari itu. Di hari H-nya gitu ya Bu. Jadi sebetulnya untuk memudahkan Sobat IPB sekalian nih. Betul. Dalam mengerjakan ujian 1 jam tersebut di hari besoknya. Iya. Nah khusus yang untuk kedokteran hewan ada tes tambahan mengenai materi kedokteran hewan. Itu tes khusus 30 menit. Hanya untuk yang 30 menit langsung setelah jeda 10 menit lah. Oke. Iya. Nah itu apakah sama Bu WNA WNI dua-duanya? Sama. Oke. Nice info. Ini jadi untuk WNA WNI sama ya, soalnya bahasa Inggris. Dua-duanya bahasa Inggris. Tadi materinya HOTS ya Bu ya? Iya, jadi skolastik dengan pendekatannya HOTS. Iya betul. Dan tentunya Sobat IPB yang tadi sudah disampaikan Bu Puji itu semuanya sudah ada di website kami ya Bu. Betul, di admisi.ipb.ac.id. Yes. Iya. Bu Puji, kemarin saya sempat mendengar katanya akan ada dibuka program studi terbaru. Betul. Yang bernama Smart Agriculture. Iya.
Nah, ini pasti penasaran dan kepo banget. Betul. Semua netizen-netizen calon mahasiswa IPB, sebetulnya apa sih Bu program studi Smart Agriculture itu, Bu? Oke, sebelum menuju ke situ saya ngasih tahu dulu nih. Tadi kita udah ngomongin kelas internasional kan. Kalau kelas internasional tadi saya bilang, dia tuh sebetulnya program studinya ada yang reguler. Nah, kalau si Smart Agriculture ini memang program studi internasional. Jadi nggak ada yang regulernya. Ini memang didesain khusus untuk internasional gitu ya, program studi internasional. Terbuka untuk WNI dan WNA sama ya. Nah, sebetulnya apa sih si Smart Agriculture tadi Zahra nanya kan? Ini tuh gini, kebayang dong ya waktu kejadian COVID kemarin. Itu bangsa-bangsa di seluruh dunia ini ternyata punya mekanisme yang berbeda-beda nih untuk Penanganan. untuk dan tapi ada satu kejadiannya khas. Itu food itu ya, isu makan untuk kecukupan makan itu menjadi sangat ini, negara-negara ngekip tuh produk pertaniannya, nggak mau tuh diekspor ke negara lain. Kenapa? Mereka harus yakin untuk mencukupi dulu kebutuhan tersendiri. Di situ kemudian kesadaran kembali bahwa sektor pertanian ini menjadi sangat penting gitu ya. Emang kita bisa hidup kalau nggak makan. Tadi aja saya udah bilang kan 24 jam kita harus ini untuk tidur dan untuk makan ya. Iya, Nah itu salah satu kebutuhan dasar manusia yang sampai kapanpun, semodern apapun, pangan itu menjadi kebutuhan, ya kan? Dari mana asalnya? Ya dari pertanian. Nah sekarang ini pertanian itu dituntut menjadi lebih smart ya dan presisi. Kenapa presisi? Supaya nggak banyak sumber daya yang kebuang. Itu singkatnya, sederhananya seperti itu. Dengan segala sesuatu yang presisi itu sumber daya digunakan dengan efisien gitu ya, karena tepat, semuanya diukur dengan tepat gitu ya, diperhitungkan dengan tepat. Nah smartnya di mana? Kita ketolong dong dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat sekarang ini kan, AI misalnya ya kan, ilmu-ilmu spasial untuk melihat wilayah tuh, metain, melihat potensi produksinya dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang kemudian dikemas oleh IPB untuk mendirikan satu program studi yang nanti nih menjadi future farmer, menjadi petani-petani masa depan profesional ya, yang smart dan tadi bisa melakukan dan mendesain secara inovatif produksi pertanian yang cerdas dan presisi tadi, yang adaptif juga terhadap perubahan iklim. Kita tahu kan bagaimana dahsyatnya perubahan iklim sekarang. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih. Jadi nanti website kita ada informasi lebih detail nih Zahra. Saya sendiri kan bukan pakarnya di sini, cuman saya bisa ngasih clue kira-kira itu loh yang dimau IPB. Jadi apa sih nanti lulusannya? Tadi kan kita menyiapkan profesional di bidang pertanian. Dia bisa jadi peneliti, akademisi gitu ya. Bisa menjadi socio-technopreneur. Yang sekarang kita semua kan IPB ini sangat socio-technopreneur itu merupakan visi IPB ya kan. Untuk di industri, di sektor pertanian dalam arti luas. Kita ketika bicara pertanian, IPB itu selalu bicara sektor pertanian dalam arti luas. Lalu menjadi ya orang yang memang menjadi manajer, menjadi supervisor ya, langsung jadi petaninya gitu ya, dan membantu kelompok-kelompok petani misalnya. Itu yang kita harapkan dari lulusan kita. Kalau dari Smart Agriculture sendiri Bu, ini berarti bisa juga di WNA mendaftar gitu ya Bu? Boleh, justru sangat terbuka. Sangat terbuka. Okay. Zahra tahu nggak, kita tuh malah rektor ya, Pak Rektor nih malah mau ngasih beasiswa loh khusus buat WNA. Oh, iya. Kita melihat negara-negara mitra kita, terutama sesama negara berkembang ya, yang selama ini menjadi mitra kita, dan kita sadar bahwa kita memiliki tantangan yang sama ya. Ada tahu kan SDGs, Sustainable Development Goals, itu kan ada zero hunger, itu kan menciptakan zero hunger itu kan tujuan kedua dari SDGs kalau saya nggak salah. Nanti tolong dicek ya netizen. Nah, sobat IPB tolong dicek. Nah, Pak Rektor ingin mengundang putra-putra terbaik dari mitra-mitra kita negara berkembang ini untuk bisa datang ke IPB, Zahra.
tadi sekaligus juga mereka akan membawa paparan internasional ke teman-temannya yang WNI, ya kan? Jadi sekali dayung 2-3 pulau terlampaui itu, mereka datang untuk sama-sama mencapai tujuan negaranya juga untuk tadi mengatasi hal-hal yang terkait dengan yang bisa diatasi oleh pertanian gitu ya, kelaparan, kemiskinan gitu ya, mencukupi untuk mencapai food security misalnya begitu. Nah itu yang tujuan keduanya memberikan paparan internasional juga ke mahasiswa kita, kan mereka nanti gabung tuh sama teman-temannya gitu, Zahra. Oke. Jadi saya udah spill duluan tuh. Ya, spill duluan. Rector Scholarship mungkin betul, ya Bu namanya. Betul, Rector Scholarship. Dan mungkin bisa di-highlight sekali lagi Bu, Rector Scholarship ini berarti khusus untuk WNA. Iya, sementara ini tujuan kita untuk WNA. Yang memang sudah bermitra dengan IPB seperti itu ya Bu, jadi ya. Kita negara-negara. Pak Rektor ini kan selalu ini ya menekankan jejaring kerja kan dengan berbagai pihak kan, termasuk dengan kedutaan-kedutaan besar misalnya. Silih berganti datang ke IPB kan, Pak Rektor juga datang ke negara-negara itu. Nah, melihat bahwa kita punya isu yang sama di sektor pertanian ini. Jadi ayo kami saat ini sedang menyurati kedutaan-kedutaan besar negara sahabat yang sudah pernah datang ke IPB untuk mengirimkan putra-putri terbaiknya. Boleh spill nggak Bu negara-negaranya? Oke, nanti kita ada tayangan selanjutnya lagi gitu ya Bu. Negaranya. Oke deh, Bu Puji, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Mangga. Nah, banyak yang memang bertanya kalau biaya pendaftaran untuk kelas internasional, terus UKT-nya itu bagaimana sih Kak? Oke, biaya pendaftaran untuk WNI itu sekarang 500.000 ya untuk pendaftarannya. Untuk WNA itu 3 juta rupiah gitu. Untuk tata caranya gimana mendaftar, bikin akun, nanti dapat tagihan untuk bayar biaya pendaftaran sampai mengikuti ujiannya, semua bisa dilihat di laman admisi.ipb.ac.id gitu. UKT-nya juga dan ada BPIF ya Bu ya? Ada BPIF. Kalau BPIF itu tetap WNA tetap membayar BPIF tentu ya Bu? Betul, ya. Oke. Jadi ditunggu nih berbondong-bondong kan untuk di gelombang yang sekarang ini gitu. Ya pokoknya harus ajak seluruh teman-temannya gitu ya Sobat IPB yang memang mau masuk IPB untuk bisa mengikuti jalur masuk kelas kesempatan terakhir. Kesempatan terakhir banget Bu. Untuk tahun akademik ini untuk masuk ke IPB. Dan satu lagi ternyata peluangnya bertambah Bu, adanya Smart Agriculture. Iya, jadi sekarang 5 kelas internasional dan 1 program studi internasional, semuanya program sarjana. Oke, gitu. Baik. Saya ulang tadi ya, kelas internasionalnya di kedokteran hewan, yang kedua di ilmu teknologi kelautan, lalu ada di teknologi pangan, lalu ada teknologi industri pertanian, lalu ada di bisnis, dan yang sekarang yang paling baru itu Smart Agriculture di bawah Fakultas Pertanian kalau Smart Agriculture ini. Oke, baik. Bu Puji, terima kasih banyak Sama-sama, Zahra. Sudah membersamai podcast kali ini. Iya. Bu Puji, mungkin terakhir boleh memberikan semangat kepada Sobat IPB semua yang nantinya akan mengikuti seleksi kelas internasional. Silakan Ibu. Untuk Sobat IPB, silakan. Kami menunggu Anda, putra-putri terbaik bangsa, ya. Daftar ke IPB. Ini kesempatan terakhir loh buat tahun 2023 ini di kelas internasional ini. Insya Allah kita akan berjuang bersama ya. Anda sebagai warga baru IPB nanti, peserta didik mahasiswa IPB, kita akan berjuang bersama-sama memajukan pertanian Indonesia. Terima kasih. Oke, sama-sama Ibu. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Puji. Iya. Sobat IPB, terima kasih banyak telah menonton tayangan ini, IPB Podcast. Tentunya semoga bermanfaat tayangan bersama Bu Puji, dan aku menantikan podcast bersama Ibu selanjutnya lagi. Iya. Terima kasih Zahra. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Kami tunggu di IPB University. Terima kasih.